makanan dan minuman adalah kebutuhan primer setiap manusia. Artinya kebutuhan makanan dan minuman pasti selalu ada setiap harinya. Industri ini tak perlu khawatir kehilangan pangsa pasarnya. Namun perlu diingat, seiring berkembangnya peradaban, pasar makanan dan minuman dibanjiri beraneka ragam sajian yang makin membuka lebar persaingan industri makanan dan minuman itu sendiri. Sebagai contoh, makanan ringan seperti biskuit. Kini di pasaran sudah tersedia berbagai jenis dan merek dagang, belum lagi minuman. Perkembangan ini akan terus terjadi ke depannya, seiring dengan selera masyarakat akan variasi makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Industri makanan dan minuman di Indonesia harus melihat hal itu sebagai peluang sekaligus tantangan. Karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang sangat banyak, juga bonus demografi Indonesia yang dapat memperluas target pasar. Kuncinya ada pada daya saing. Mulai dari kualitas produk, kuantitas produk yang dapat memenuhi permintaan pasar, hingga pada lini distribusi. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, perkembangan ekspor industri makanan dan minuman selalu menunjukkan kenaikan. Untuk membantu industri makanan dan minuman dalam negeri agar tetap bisa bersaing di pasar yang kini telah memasuki masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian tak tinggal diam. Mulai dari menjamin ketersediaan bahan baku melalui koordinasi dan integrasi hulu ke hilir, menyiapkan SDM berkualitas, pengembangan teknologi industri pangan, meningkatkan efisiensi proses pengolahan, dan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practices atau GHP, Good Manufacturing Practices atau GMP, dan Hazard Analysis and Critical Control Points atau HACCP. Di samping hal di atas, Kementerian Perindustrian juga memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI, label halal, dan juga standar mutu lainnya. Bantuan mesin pengolahan produk makanan dan minuman, pengembangan sistem logistik, memfasilitasi pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN, memfasilitasi akses pembiayaan yang kompetitif, alih teknologi, peningkatan investasi demi pasar ekspor, hingga promosi. Namun langkah Kementerian Perindustrian saja tak cukup. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh stakeholder untuk meningkatkan daya saing industri makanan dan minuman, meliputi penerapan Standar Nasional Indonesia demi peningkatan standar produk, peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan litbang, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, dan tak kalah penting, penyederhanaan birokrasi perizinan dan investasi. Ayo, gunakan produk Indonesia. Halo, Anda menyaksikan Antv News Plus, saya Erlang Purbaya. Pameran makanan dan minuman berskala internasional akan kembali diselenggarakan di Indonesia. Acara ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri makanan dan minuman di tanah air, khususnya bagi para pelaku UMKM. The Global Food Marketplace atau Salon Internasional The L Alimentation Interfood akan kembali diselenggarakan di Indonesia. Pameran ini akan digelar di Gxpo Kemayoran Jakarta pada 13-16 November 2024 mendatang. Acara ini akan menyuguhkan inovasi diantaranya di sektor makanan, minuman, jasa boga, hotel hingga bakery dengan lebih dari 1.200 peserta dari berbagai negara, termasuk 150 UMKM dari berbagai daerah yang akan memperkenalkan produk unggulan mereka. Daud Salim selaku CEO Krista Exhibition mengatakan, pameran tahun ini diperkaya dengan kolaborasi lintas kementerian, organisasi, dan asosiasi yang menghadirkan pengalaman yang lebih mendalam bagi para pengunjung. Para pakar, chef, dan praktisi kuliner dari dalam dan luar negeri turut hadir untuk berbagi wawasan, membuka peluang, dan mendorong kemajuan industri makanan dan minuman di Indonesia. Ini merupakan kesempatan buat kita harus mempromosikan produk dalam negeri untuk pasar juga dalam negeri, sehingga produk-produk unggulan untuk makanan minuman atau produk olahan makanan minuman yang khas Indonesia juga bisa ditampilkan di kancah pameran internasional seperti Sail Interfood ini. Sail Interfood 2024 diharapkan menjadi platform ideal bagi pelaku industri dan konsumen untuk menjalin jaringan, berbagi pengetahuan, dan mengeksplorasi tren terbaru dan juga menciptakan peluang kolaborasi yang lebih kuat antar pelaku industri, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Sektor industri makanan dan minuman Indonesia saat ini memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Namun industri ini juga menghadapi tantangan berat untuk mengejar target pertumbuhan 9% tahun ini.
Gabungan Pengusaha Makanan dan juga Minuman seluruh Indonesia optimistis pertumbuhan industri makanan dan juga minuman terus meningkat di Indonesia. GAPMMI meminta pemerintah agar terus melakukan kerjasama bilateral dengan negara tujuan ekspor. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan juga Minuman seluruh Indonesia, Hadi S. Lukman mengatakan, pada semester kedua tahun 2019, dengan dukungan pemerintah dalam membangun infrastruktur dan juga pengembangan sumber daya manusia, dapat meningkatkan pertumbuhan industri makanan dan juga minuman di Indonesia yang mencapai angka 1,7 triliun rupiah per tahunnya. Namun saat ini GAPMMI memiliki tantangan, yakni sistem regulasi di negara tujuan ekspor. Standar kualitas ekspor yang memiliki perbedaan dengan yang diterapkan di Indonesia dan juga tarif yang cukup tinggi di setiap negara tujuan ekspor seperti Afrika dan juga Amerika Latin. Itu pemerintah perlu berupaya bagaimana kita menegosiasi bilateral dengan negara-negara tujuan ekspor. Di samping itu kendala-kendala lain, beberapa negara yang sudah punya free trade agreement seperti misalnya di ASEAN juga mulai menerapkan tarif special safeguard misalnya dari Filipina, kemudian beberapa negara melakukan penerapan biaya masuk anti dumping dan lain sebagainya. Ini juga sedikit mengganggu. Tapi kami optimis ekspor makanan minuman olahan tetap bisa tumbuh meskipun pertumbuhan tidak bisa sangat besar sekali. Perkiraan kami sekitar 5-10%. Ya. Selain tantangan regulasi dari negara tujuan ekspor, tantangan lain justru datang dari dalam negeri. Tantangan tersebut yakni banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan juga tidak sinkron antara kementerian dan juga lembaga. Ketidaksinkronan ini terjadi antara pusat dan juga daerah, lintas kementerian yang kerap tak saling mendukung pengembangan industri mamin olahan.